Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Dewi Astuti selaku Kepala Departemen Pengawasan IKNB 1A, Bapak Nur Hasan selaku Direktur Pengaturan Penelitian dan Pengembangan Industri Keuangan Non-Bank, Bapak Agus Mayo selaku Direktur Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus, Ibu Kris Ibnu Rosmawati selaku Direktur IKNB Syariah, Bapak Arif Mulyadi selaku Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani beserta jajaran direksi dan pejabat lainnya, Bapak Ibu narasumber, Bapak Ibu perwakilan satuan kerja di Otoritas Jasa Keuangan, dan Bapak Ibu peserta sosialisasi yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkahnya acara sosialisasi Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 13/SEOJK.05/2022 tentang laporan bulanan PT Permodalan Nasional Madani dapat kita laksanakan hari ini Selasa 16 Agustus 2022. Hadirin sekalian, perkenalkan saya Trisuci Rahayu yang akan memandu acara sosialisasi pada pagi hari ini. Acara sosialisasi ini dikemas secara offline dan online melalui Zoom webinar. Kami harapkan Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti sosialisasi dengan baik. Bapak Ibu hadirin sekalian, mengawali rangkaian acara kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita panjatkan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, saya undang Bapak dan Ibu untuk berdiri dan bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bapak dan Ibu sehadirin sekalian, berikut akan kita dengarkan bersama sambutan dari Bapak Nur Hasan selaku Direktur Pengaturan Penelitian dan Pengembangan Industri Keuangan Non-Bank. Kepada Bapak Nur Hasan, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Ninis, Ibu Pak Sunar, jajaran direksi dari PT PNM dan juga
beserta tim yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Bu, Pak atas kehadirannya. Yang saya hormati juga rekan-rekan saya, terutama teman-teman dari pengawasan yang saat ini menyediakan diri juga ikut bergabung menjadi narasumber dalam acara pada pagi hari ini. Teman-teman saya dari Departemen Hukum OJK juga ada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan rahmatnya lah kita diberi kesehatan untuk dapat berkumpul di acara pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi yang sudah melandai tapi belum berakhir, karena memang bahkan di OJK pun dalam beberapa hari terakhir ini sudah ada penambahan pegawai yang terkena atau positif. Jadi memang kita tetap harus menjaga protokol kesehatan sehingga kita tetap dapat terjaga dari pandemi COVID-19. Pada kesempatan ini kami juga sekali lagi mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Ibu dan Bapak, terutama dari PT PNM yang hadir pada pagi hari ini untuk mendengarkan ataupun berdiskusi terkait dengan SEOJK yang baru saja terbit, yaitu SEOJK nomor 13 tahun 2022 mengenai laporan bulanan dari PT PNM. Ini merupakan salah satu perangkat yang memang menjadi perangkat pertama bagi OJK dalam melakukan pengawasan. Pengawasan dimulai dari offsite, dari situlah akan didalami kira-kira isu-isu mana yang akan diberikan penekanan dalam analisis lebih lanjut, bahkan jika diperlukan diadakan pemeriksaan langsung. Jadi bukan hanya PNM, semua LJKNB terutama yang di bawah pengawasan OJK memiliki laporan yang harus disampaikan secara bulanan. Di samping juga ada yang triwulanan, ada juga bahkan yang tahunan. Yang tahunan biasanya itu laporan audit atau laporan yang memang didesain khusus untuk mengakses aspek-aspek yang krusial di dalam LJKNB. Nah, kalau konteks sekarang ini kita sedang berdiskusi mengenai laporan bulanan untuk PT PNM. Ini seingat saya memang sudah didiskusikan beberapa kali dengan teman-teman di pengawasan, teman-teman juga di PT PNM. Seingat saya ada beberapa diskusi sebelumnya yang membahas mengenai format laporan ini. Mudah-mudahan ini menjadi format yang applicable, yang dapat menjadi acuan bagi OJK untuk mengakses secara dini kira-kira isu-isu apa yang perlu didalami, dan bagi perusahaan juga, bagi PNM juga menjadi bagian untuk self-assessment, berkaca terhadap kondisi yang ada setiap bulan sehingga nanti lebih ada aksi-aksi perbaikan atau corrective action dini lebih bisa dilakukan secara mandiri oleh PNM. Dalam SE ini memang standar biasanya kami itu mensyaratkan ada format tertentu yang by nature itu disesuaikan dengan kondisi perusahaannya. Kalau tadi saya diskusi sebelum mulai tadi dengan Bu Nis diskusi mengenai kenapa ini khusus ya buat PNM, betul. Ini adalah laporan yang didesain khusus untuk PNM. Makanya jadi di sini ada beberapa terminologi atau beberapa jargon-jargon yang memang milik atau sesuai dengan karakteristik dari PNM-nya seperti itu. Yang lain juga begitu, misalnya kita punya laporan mengenai LPEI, mengenai SMF, mengenai PPI, itu juga sudah ada laporan bulanannya, masing-masing didesain untuk kebutuhan pengawasan dan juga didesain untuk agar dapat diimplementasikan di perusahaan, karena yang pegang data adalah di perusahaan. Kalau seandainya kita pukul rata semua laporan sama, takutnya ada beberapa yang tidak pas ketika diaplikasikan. Laporan pergadaian mungkin sebagian bisa dipakai untuk PNM, tapi nggak semua. Laporan SMF yang cenderung kepada sekuritisasi mungkin sangat berbeda dengan laporan PNM. Itulah kenapa kita buat ini laporan khusus. Tapi komponen-komponennya bisa sama. Kita mensyaratkan ada laporan posisi keuangan atau biasa disebut neraca selama ini, laba rugi, ada juga cash flow, dan juga ada juga mengenai yang penting yang sering kami tambahkan itu adalah
asset liability matching antara profil aset dibandingkan dengan profil liabilitas. Ini juga menjadi hal yang penting, yang kita begitu melihat at glance langsung tahu, oh aman, likuiditas aman misalnya seperti itu menjadi informasi penting yang harus di assess setiap bulan kalau melihat dari aktivitas yang dilakukan oleh sektor jasa keuangan yang memang dalam beberapa case sangat mengandalkan likuiditas. Nah, janganlah bicara perbankan, Bu Ninis mungkin banyak paham perbankan itu. Likuiditas merupakan isu yang sangat krusial dan sangat sensitif karena begitu likuiditasnya itu kurang dan bocor ke masyarakat, wah itu udah habis banknya gitu. Nah kita mungkin untuk konteks PNM tidak sekrusial itu, tapi memang tetap butuh kita jaga seperti itu. Secara umum itu adalah konten-konten dalam laporan nanti yang akan dipaparkan oleh teman-teman saya. Tentunya juga bagaimana cara penyampaiannya, kemudian juga nanti akan ada, biasanya kita itu meminta ada dedicated person, ada orang-orang yang nanti untuk mengkomunikasikan pelaporan itu jadi gampang, satu pintu lah katakan gitu. Nanti mungkin dari tempat di PNM akan ada ada penanggung jawabnya siapa, kemudian ada yang menyusun laporannya siapa, seperti itu. Tata cara penyampaian juga ya sebisa mungkin kita akan melakukan otomasi, tapi memang nanti kita lihat kesiapan dari sistem yang akan kita buat, karena oleh karena itu ini kita masih masa transisi nih, ada transisi untuk pemberlakuan secara definit untuk menyiapkan juga sistem informasi seperti apa nih yang memudahkan kita, karena biar bagaimanapun sekarang kita nggak bisa lari dari teknologi, dan pekerjaan yang dulu bisa kita lakukan selama seminggu atau 2 minggu bahkan sebulan, mungkin dengan teknologi bisa kita lakukan dalam waktu sehari atau setengah hari, bahkan dalam hitungan jam seperti itu. Itulah yang ke depan kita akan melakukan seperti itu. Itu rasanya yang menjadi concern yang tertuang di dalam SEOJK ini. Terkait penyelenggaraannya memang sekarang kita sudah mulai main offline lah katakan seperti itu. Tapi memang tidak sepenuhnya offline karena kita juga ingin menjaga protokol kesehatannya itu tetap terjaga. Kalau seandainya offline semua, takutnya tidak ruangannya itu mungkin tidak memadai, akan jadi saling jaga jaraknya itu tidak sepenuhnya terakomodasi. Kami saat ini menerapkan hibrid. Jadi di samping ibu bapak yang hadir di sini, kita ada juga kan ya yang online ya. Beberapa teman yang kebetulan tidak bisa hadir di sini bisa online, dan juga tidak akan mengurangi esensi dari materi yang akan disampaikan. Memang untuk pandemi ini memberi pelajaran berharga buat kita. Ketika dulu sebelum pandemi kita harus rapat offline fisik setiap saat, kita hanya menghadir satu rapat dalam satu waktu. Ketika pandemi pernah banyak yang cerita, wah saya punya 2 layar. Layar 1 isinya apa, layar 2 isinya apa, pakai headset kuping kiri isinya apa, kuping kanan isinya apa. Nah ini, walaupun saya bilang ke teman-teman, oke, kalau kita sebagai penyampai mungkin masih bisa lah, kita sudah paham materinya. Tapi kalau kita untuk mencoba menyerap materi, sangat susah. Nah, saya pernah mengalami, saya harus mencerna dua rapat dalam 2 layar itu, akhirnya dua-duanya nggak dapet. Maksudnya saya pengen dapat dua-duanya, itu malah dua-duanya nggak dapet. Tapi ya salah satu faktornya kehadiran kita di situ menjadi menjadi ya penghargaan buat yang mengundang, makanya saya hadir. Tapi di sisi lain ada juga yang perlu dihadiri. Jadi akhirnya gitu, dua-duanya diikuti, dua-duanya nggak dapet akhirnya gitu. Nah kalau untuk yang kayak sekarang ini sosialisasi, kalau berbagi layar itu mungkin bisa, tapi kalau ingin memahami konteks dari peraturan ini rasanya sulit kalau sampai berbagi layar gitu. Tapi kalau kita di sini mungkin mudah-mudahan bisa tetap fokus untuk mendengarkan paparan dari teman-teman. Rasanya itu dari saya. Oh ya, terakhir mungkin saya menyampaikan salam dari Ibu Dewi Astuti, Kepala Departemen kami yang sedianya akan hadir membuka di sini, ikut berdiskusi. Pertama beliau kontak erat dengan beberapa teman yang rapat bersama akhir pekan lalu, dan teman-teman itu setelah dites positif, jadi beliau nggak berani keluar dulu. Jadi sekarang masih tes PCR karena lagi sedang tes di klinik katanya, jadi nggak bisa.
Dan juga kebetulan memang nanti jam 9, setengah 10-an itu saya juga izin ada rapat dipanggil sama Bapak Pak Ogi, Pak KAI KNB yang baru untuk memaparkan salah satu konsep pengaturan yang akan kami keluarkan. Bukan untuk PNM, tapi untuk yang lain. Jadi saya mohon izin Bu Ninis, Pak Sundar, mungkin nanti saya nggak sampai selesai untuk mengikuti acara ini. Rasanya itu dari saya. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf kalau ada hal kurang berkenan dalam penyelenggaraan ini, baik dari saya maupun dari tim saya yang akan memaparkan dan memandu acara pada pagi hari ini. Selamat mengikuti sosialisasi. Semoga ini menjadi pencerahan yang dapat menjadi tambahan pemahaman buat kita semua untuk penerapannya ke depan untuk SEOJK ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawa acara. Pak Nur Hasan atas sambutan yang telah diberikan. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, kita telah memasuki inti acara kita pada pagi hari ini, yaitu terkait dengan sosialisasi Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 13/SEOJK.05/2022 tentang laporan bulanan PT Permodalan Nasional Madani. Selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini. Beliau-beliau ini adalah narasumber yang sangat kompeten untuk bisa memaparkan dan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Yang pertama di sebelah kiri saya, ini ada Ibu Dita Puspitasari. Beliau adalah Kepala Bagian Penelitian dan Pengembangan Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Keuangan Khusus. Selamat pagi Bu Dita. Selanjutnya di sebelah kiri Pak Nur Hasan, ada Bapak Herbert Salomo. Beliau adalah Kepala Bagian Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus 4. Selamat pagi Pak Herbert. Selamat pagi. Di sebelah kiri Pak Herbert sudah ada narasumber ketiga kita, yaitu Ibu Reisa Jetira Suwardi. Beliau Kepala Subbagian Pengawasan Pembiayaan Syariah. Selamat pagi Bu Reisa. Dan di sebelah kanan saya sudah ada Bapak Jonathan SD Batubara. Beliau adalah Deputi Direktur Pengendalian Kualitas Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank. Beliau kami undang khusus Bapak Ibu sebagai narasumber di pagi hari ini, karena beliau merupakan saksi sejarah penyusunan SEOJK ini. Baik, sebelum memulai acara saya akan menjelaskan bahwa acara ini terbagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pertama adalah sesi presentasi dan sesi kedua adalah sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang mengikuti acara secara virtual melalui Zoom webinar dan hendak menyampaikan pertanyaan, kami harap dapat menuliskan pertanyaan dilengkapi dengan nama dan asal instansi Bapak Ibu di dalam Q&A box kami. Dan bagi Bapak Ibu yang hadir secara offline di ruangan ini, jika ingin mengajukan pertanyaan dapat mengangkat tangan dan menyebutkan nama terlebih dahulu. Cukup jelas ya Bapak Ibu? Ya. Baiklah, demi memanfaatkan waktu, marilah kita mulai sesi pertama kita, yaitu pemaparan terkait SEOJK 13 tahun 2022 terkait dengan batang tubuh, penjelasan umum, dan terkait pelaporan perubahan anggota direksi, penyusun laporan, pemohonan user ID ataupun password yang akan disampaikan oleh Ibu Dita Puspitasari. Kepada Ibu Dita Puspitasari kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Moderator atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu dari PT Permodalan Nasional Madani atas kehadirannya di acara pada hari ini. Terima kasih juga kepada para perwakilan dari satuan kerja di OJK, baik yang hadir di ruangan ini maupun yang hadir secara virtual melalui webinar kami. Mungkin untuk menghemat waktu, mohon izin ya Bapak Ibu, nanti kami langsung menyampaikan pemaparan mengenai SEOJK ini. Tentunya kami tidak sendiri dari Direktorat Pengaturan, ditemani teman-teman dari Direktorat Pengawas Lembaga Keuangan Khusus maupun Direktorat IKNB Syariah. Nanti kami akan berbagi untuk memaparkannya
Karena kalau untuk format laporan bulanan yang lebih teknis itu tentunya teman-teman pengawas akan lebih baik dalam menjelaskan kepada Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk SEOJK mengenai laporan bulanan PT Permodalan Nasional Madani ini sebenarnya latar belakang penyusunannya adalah adanya amanat dari pasal 24 POJK 16 tahun 2019, di mana di situ diatur bahwa perusahaan wajib menyampaikan laporan bulanan kepada OJK. Selanjutnya, POJK tersebut menundukkan ketentuan mengenai laporan bulanan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 3 tahun 2013 tentang laporan bulanan lembaga jasa keuangan non-bank. Oleh karena itu, nantinya selain mengacu pada POJK 16 tahun 2019, tentunya Bapak Ibu dalam menyusun maupun menyampaikan laporan bulanan kepada OJK juga wajib memperhatikan ketentuan dalam POJK 3 tahun 2013 yang menjadi dasar penyusunan SEOJK ini. Di mana POJK tersebut juga mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut atas bentuk dan susunan serta tata cara penyampaian laporan bulanan akan diatur dalam SEOJK. Lanjut, untuk tujuan penyusunan SEOJK ini sendiri, sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa ini adalah pemenuhan amanat dari POJK 3 2013 dan POJK 16 tahun 2019. Yang kedua, yaitu sebagai harmonisasi pengaturan dengan lembaga jasa keuangan non-bank yang lain. Karena kan kami memang juga sudah mengatur regulasi yang serupa bagi lembaga keuangan yang berada di bawah pengawasan OJK. Yang ketiga, yaitu dalam rangka pengayaan data dan informasi terkait industri untuk kepentingan pengawasan, khususnya pengawasan di bidang industri keuangan non-bank. Nah, dalam penyusunannya kami telah beberapa kali melakukan koordinasi bersama dengan PT Permodalan Nasional Madani. Di tanggal 28 September 2021, kami menyampaikan surat Kepala Departemen untuk meminta tanggapan dari PT PNM atas RSEOJK yang kami susun. Selanjutnya, surat tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Bapak Ibu PT PNM sehingga tanggal 3 Desember 2021 sudah disampaikan tanggapan atas RSEOJK tersebut. Berlanjut, kami juga sudah melakukan 3 kali rapat koordinasi. Yang pertama pada tanggal 29 Desember 2021, itu kami meminta konfirmasi dan klarifikasi atas substansi yang diatur dalam RSEOJK. Kemudian tanggal 2 Maret 2022 kami melakukan pembahasan substansi bersama Bapak Ibu terkait format laporan bulanan khususnya untuk unit usaha syariah. Terakhir di tanggal 20 April 2022 kami juga kembali mengundang Bapak Ibu untuk melakukan pembahasan draft secara keseluruhan atas RSEOJK tersebut. Selain koordinasi dengan PT PNM, tentunya kami juga aktif berkoordinasi dengan pengawas di KNB, yaitu dari teman-teman Direktorat Lembaga Keuangan Khusus maupun Direktorat IKNB Syariah, dan juga bersama Departemen Hukum kami dalam rangka harmonisasi dengan regulasi terkait di OJK. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, untuk struktur SEOJK laporan bulanan PT PNM ini secara umum seperti ini, ada batang tubuh dan ada 4 lampiran. Di batang tubuh ini memuat ketentuan umum, di situ akan dijelaskan mengenai definisi istilah yang digunakan dalam SEOJK laporan bulanan. Kemudian terkait bentuk dan susunan laporan bulanan, di sini akan kami jelaskan mengenai bagaimana format penyusunan laporan bulanan bagi PT PNM dan unit usaha syariah. Ini memang nanti kita bedakan ya, kalau untuk yang untuk PT PNM-nya maupun untuk UUS-nya. Kemudian juga terkait waktu penyampaian laporan bulanan. Di sini dijelaskan tanggalnya, tanggal berapa, termasuk pengecualian dalam hal terdapat hari libur nasional, dan libur bersama. Kemudian juga ada keharusan perusahaan untuk menunjuk anggota direksi penanggung jawab dan petugas penyusun laporan bulanan, serta pelaporan kepada OJK apabila terdapat perubahan. Di batang tubuh nanti juga kita atur mengenai tata cara penyampaian laporan bulanan baik secara online maupun secara offline.
Lanjut di ketentuan penutup itu akan kita atur mengenai tanggal mulai berlakunya SEOJK ini. Nah, Bapak Ibu nanti akan menemukan 4 lampiran ya. Untuk lampiran pertama itu berisi penjelasan umum terkait penyusunan laporan bulanan. Untuk lampiran 2 itu nanti ada format laporan bulanan untuk PT PNM secara konsolidasi dengan unit usaha syariah. Kalau untuk lampiran 3-nya itu khusus format laporan bulanan untuk UUS. Dan di laporan 4 ada format surat pelaporan perubahan anggota direksi dan atau petugas terkait laporan bulanan, kemudian ada surat permintaan user ID dan password serta perubahannya. Lanjut. Baik Bapak Ibu, ini yang tadi saya sampaikan mengenai ketentuan umum, ini biasanya berisi hal-hal yang memang istilah yang digunakan berkali-kali di dalam SEOJK. Ini ada PT Permodalan Nasional Madani. Ini definisinya sudah sedikit berbeda ya dengan POJK 16 2019, mengingat PT PNM saat ini bukan lagi berstatus BUMN, melainkan menjadi anak usaha PT Bank Rakyat Indonesia, sehingga kita sudah tidak mencantumkan lagi kata persero. Kemudian ada definisi dari laporan bulanan perusahaan, yaitu laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan untuk kepentingan OJK yang meliputi periode tanggal 1 sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan, serta disampaikan kepada OJK sesuai format dan tata cara yang ditentukan. Nah, Bapak Ibu, implementasi laporan bulanan ini kami harap tidak hanya bisa memberikan manfaat kepada OJK saja, tapi juga kepada pihak manajemen PNM sendiri maupun stakeholder terkait lainnya, misalnya untuk kebutuhan Kementerian Keuangan maupun Kementerian BUMN. Lanjut, kami juga mendefinisikan untuk istilah unit usaha syariah, yaitu unit kerja dari kantor pusat perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan atau berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan kegiatan usaha perusahaan berdasarkan prinsip syariah. Untuk bentuk dan susunan laporan bulanan sendiri itu terdiri atas laporan posisi keuangan, kemudian yang kedua ada laporan laba rugi komprehensif, namun saat ini istilah yang digunakan adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Kemudian ada laporan arus kas, ada laporan analisis kesesuaian aset dan liabilitas, serta laporan lain. Nah, kenapa ada laporan lain? Ini tentunya apabila nanti di kedepannya itu ada kebutuhan laporan selain yang sudah kita atur dalam SEOJK ini, OJK akan lebih mudah untuk menambahkan seperti itu ya Bapak Ibu, karena sudah ada dasarnya dalam SEOJK. Kemudian untuk waktu penyampaian laporan bulanan ini paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Tanggal 10 ini sudah harmonis ya Bapak Ibu dengan seluruh lembaga jasa keuangan non-bank. Itu semuanya kami wajibkan tanggal 10. Namun demikian apabila tanggal 10 itu jatuh pada hari libur, nah itu kewajibannya disampaikan pada hari kerja berikutnya. Tapi apabila tanggal penyampaiannya itu jatuhnya di hari libur nasional atau libur bersama, nanti OJK akan menyampaikan pengumuman tanggal berapa perubahannya. Ini misalnya yang banyak terjadi itu ketika Hari Raya Idul Fitri, itu kan ada cuti bersama, terkadang suka berbeda treatmentnya sehingga OJK akan menetapkan tanggal penyampaian. Selanjutnya dalam SEOJK juga perusahaan diminta untuk menunjuk anggota direksi yang akan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan bulanan. Direksi yang ditunjuk tersebut selaku penanggung jawab nantinya akan menunjuk petugas penyusun yang akan menyusun, memverifikasi, serta menyampaikan laporan bulanan. Apabila terdapat perubahan, anggota direksi yang bertanggung jawab maupun petugas penyusun tersebut, maka perlu dilaporkan kepada OJK menggunakan format A yang ada di lampiran 4 SEOJK ini. Lanjut. Untuk tata cara penyampaian laporan bulanan itu untuk menyampaikan laporan bulanan, petugas penyusun nanti harus memiliki user ID dan password yang dapat diperoleh dengan menyampaikan permohonan kepada OJK.
Apabila ada perubahan petugas penyusun, maka direksi akan menyampaikan permohonan untuk memperoleh atau mengubah user ID dan password. Itu formatnya semua sudah kami sediakan di lampiran 4. Laporan sendiri akan disampaikan secara online melalui sistem jaringan komunikasi data OJK. Ini sebenarnya secara existing juga sudah digunakan ya Bapak Ibu. Memang PT PNM juga sudah menyampaikan laporan bulanan kepada kami melalui online. Cuma bedanya ini mungkin formatnya saja yang baru. Tapi kalau mekanisme penyampaiannya sih sebenarnya sama dengan sebelumnya. Karena memang untuk sistemnya sendiri, sistem yang Apollo itu sedang masih pengembangan. Yang kita harapkan bisa selesai di masa berlakunya SEOJK ini. Lanjut, apabila sistemnya belum tersedia, mengalami permasalahan teknis, atau perusahaan mengalami gangguan sehingga tidak bisa menyampaikan laporan bulanan secara online, maka perusahaan dapat menyampaikan secara offline kepada kami dalam bentuk soft file disertai dengan bukti validasi. Bukti validasi ini maksudnya adalah yang membuktikan bahwa memang terjadi gangguan teknis di perusahaan atau di aplikasi kami seperti itu. Dan dikirimkan kepada OJK melalui surat yang ditandatangani oleh direksi dan ditujukan kepada Direktorat Pengawas Lembaga Keuangan Khusus dan Direktorat IKNB Syariah. Nah, untuk itu sebenarnya kami berharap perusahaan ketika menyampaikan laporan bulanan itu tidak mepet waktunya. Jadi ketika ada gangguan pun masih bisa disampaikan di hari berikutnya seperti itu. Kemudian untuk penyampaian laporan bulanan secara offline itu diserahkan langsung ke kantor OJK atau dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman tentunya pada hari kerja dan jam kerja OJK. Perusahaan kami nyatakan telah menyampaikan laporan bulanan itu apabila online maka harus menunjukkan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data OJK. Dan apabila menyampaikan secara offline maka buktinya adalah tanda terima dari persuratan OJK. Lanjut. Baik Bapak Ibu, di ketentuan penutup ini kami atur bahwa kewajiban perusahaan untuk menyampaikan laporan bulanan sesuai bentuk, susunan, dan tata cara dalam SEOJK ini akan dimulai untuk periode laporan bulan Juli 2023. Namun kami meminta perusahaan untuk melakukan uji coba terlebih dahulu mulai dari periode laporan bulan Juli 2022 sampai dengan periode laporan bulan Juni 2023. Untuk SEOJK ini sendiri mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2023. Jadi yang ditunda pemberlakuannya sampai 1 Juli 2023 ini sebenarnya kami ingin memberikan jangka waktu yang cukup bagi PT PNM untuk bisa menyusun laporan bulanan sesuai dengan yang diatur dalam SEOJK. Tapi tidak berarti jadi kewajibannya itu mundur ya Bapak Ibu, tetap kewajiban penyampaian laporan bulanan setiap tanggal 10 itu harus dipenuhi, tapi untuk pelaporannya apabila masih ada yang kurang tepat ataupun kurang lengkap itu tidak akan dikenakan sanksi terlebih dahulu dari OJK. Jadi masih ada kesempatan sampai Juli 2023, silahkan dimanfaatkan untuk banyak berdiskusi dengan pengawas maupun Direktorat Statistik kami apabila ada kendala. Lanjut. Baik Bapak Ibu, ini di lampiran 1. Di lampiran 1 ini Bapak Ibu akan menemukan penjelasan umum dari penyusunan laporan bulanan maupun terkait kolom daftar rincian. Disebutkan juga mengenai tujuan penyusunan laporan bulanan, yaitu untuk pengaturan dan pengawasan perusahaan, pembentukan statistik untuk keperluan analisis industri keuangan non-bank, dan pemenuhan keperluan internal perusahaan. Asas pelaporannya sendiri didasarkan pada ketentuan OJK, kemudian pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan. Untuk pengisian formulir laporannya itu dengan cara memasukkan data secara otomatis dalam bentuk alfanumerik dengan menggunakan program data entry dan disajikan dalam rupiah penuh. Untuk pencantuman tingkat bunga atau bagi hasil atau imbal hasil itu dengan 2 angka di belakang koma ya Bapak Ibu, misalnya tingkat bunga 12,5% itu ditulisnya 12,50.
Untuk transaksi yang tidak dikenakan bunga, maka kolom nilainya dikosongkan. Untuk kualitas piutang pembiayaan sendiri ada 5 kategori, mulai dari lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Tentunya jangka waktunya mengikuti ketentuan dalam POJK pengawasan PT Permodalan Nasional Madani. Untuk jangka waktu sesuai perjanjian nanti diisinya yaitu untuk tanggal mulai itu tanggal, bulan, dan tahun dimulainya perjanjian, dan untuk tanggal jatuh tempo yaitu tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya perjanjian. Next. Mohon izin, saya langsung ke lampiran 4, karena untuk lampiran 2 dan lampiran 3 nanti akan secara langsung dijelaskan oleh teman-teman dari pengawas PT PNM. Nah, di lampiran 4 ini Bapak Ibu, kami telah menyediakan format surat permohonan perubahan anggota direksi yang bertanggung jawab atas laporan bulanan dan petugas penyusun laporan bulanan. Kemudian ada juga terkait surat permohonan kode pengguna dan kata sandi aplikasi laporan bulanan, serta surat permohonan perubahan kode pengguna dan kata sandi laporan bulanan. Ini tentunya yang untuk permohonan kode pengguna ini akan disampaikan perusahaan apabila sistem di kami sudah siap ya Bapak Ibu. Kalau yang saat ini kan memang sudah menggunakan reporting sehingga tidak perlu dulu untuk menyampaikan permohonan user ID maupun password. Nanti ketika sistem Apollo-nya siap, kami akan menyampaikan kepada Bapak Ibu. Untuk permohonan untuk penunjukan direksi yang bertanggung jawab maupun petugas penyusun laporan bulanan itu nanti juga tidak perlu disampaikan surat kepada kami, karena kan nanti akan dimuat dalam laporan profil perusahaan yang ada di lampiran 2 itu nanti sudah cukup lengkap datanya, namun apabila akan ada perubahan, baru perubahannya itulah yang perlu untuk dilaporkan kepada OJK. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Bapak Herbert untuk menyampaikan terkait format laporan keuangan untuk PT PNM. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dita. Selamat pagi Bapak Ibu, khususnya dari PNM, pada Bu Nining, Pak Sunar, serta Bapak Ibu lainnya dari PNM. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak ini kepada PNM sudah bisa ditetapkan Bapak Ibu untuk format laporan bulanannya. Selama ini kita kalau ngawasin PNM dengan laporan bulanan PNM yang seadanya. Jadi kalau misalnya mendadak kami butuh data tambahan, yaitu harap maklum aja Bapak Ibu. Jadi memang karena kebutuhan kami juga untuk melihat dan mengevaluasi kegiatan operasional PNM memang benar-benar sangat dibutuhkan bagi kami selaku pengawas secara daily di PT PNM. Kemudian juga kami mengucapkan terima kasih banyak, ini sudah bisa ditetapkan, tadi sudah disampaikan oleh Bu Dita untuk format laporan bulanannya. Khususnya kepada timnya Pak Tony, ini tahun lalu nih udah beberapa kali kita tektokan ya Pak Tony ya dengan timnya untuk bisa menyusun format laporan bulanan ini, ya meskipun memang Pak Tony agak banyak keberatannya nih, apalagi khususnya di daftar-daftar rinciannya. Tapi ya intinya ini sangat-sangat memudahkan kami Pak Tony, yang sedang dilaksanakan oleh PNM ya kita bisa mirroring lah, kita bisa tahu dengan kondisi PNM saat ini. Oke, baik. Jadi untuk yang lampiran nomor 2 ini khususnya terkait dengan form pertama, bisa di next, agak kecil ya. Oke, ini terkait pertama untuk yang laporan profil perusahaan. Ini profil perusahaan, kita coba inventarisir apa saja yang kita butuhkan selaku pengawas terkait dengan data atau informasi dari profil perusahaan PT PNM. Jadi ada nama perusahaan, kemudian NPWP, alamat kantor, kebetulan sekarang kantornya sudah berubah di Kuningan ya Pak PT PNM-nya, kemudian periode pelaporan ini diisi dengan periode bulan pelaporannya yang akan disampaikan kepada kami.
kemudian organ perusahaannya ini diisi dengan manajemen, kemudian komisaris, jumlah anggota direksi perusahaan dan jumlah dewan pengawas syariah untuk yang syariahnya. Kemudian ada nama pimpinan UUS-nya, ini juga diisi dengan nama pimpinan UUS. Kemudian data jaringan kantor. Nah, data jaringan kantor ini cukup lumayan informatif bagi kami. Isinya kantor pusat, kantor UUS ada berapa jumlahnya, kemudian kantor selain kantor pusat, ada kantor cabang Ulam, kemudian kantor unit Ulamnya, dan kantor cabang Mekar. Yang rinciannya ini dicantumkan pada formulir nomor 0020 di di daftar rinciannya. Kemudian rincian kantor selain kantor pusat. Kemudian ada juga isinya terkait dengan jumlah pegawai. Nah, ini kita minta jumlah pegawai yang saat ini dimiliki oleh PT PNM mencakup seluruh pegawai yang ada di kantor pusat, kemudian di kantor UUS dan kantor selain kantor pusat yang terdiri dari kantor cabang Ulam, kantor unit Ulam dan kantor cabang Mekar. Ini juga ada rinciannya, ada di formulir di 0030 untuk rincian jumlah pegawai. Mungkin nanti ada slide-nya kayaknya ya untuk daftar-daftar rinciannya ini. Kemudian terakhir untuk yang profil perusahaan ada penyusun dan penanggung jawab laporan, tadi sudah sempat disinggung sebelumnya oleh Bu Dita. Ini untuk yang penyusun dan penanggung jawabnya diisi pertama nama lengkap petugas untuk penyusunan laporannya, kemudian jabatannya apa diisi juga, serta nomor telepon yang bisa kami hubungi ketika kami ingin melakukan konfirmasi terkait dengan laporan bulanan yang disampaikan. Kemudian ada nomor handphone dan alamat surat elektronik atau email penyusun dan petugas penyusun laporan tersebut. Bisa lanjut next. Oke, selanjutnya untuk laporan, nah ini rincian kantor selain kantor pusat. Ada jenis kantor, ini jenis kantornya apakah kantor cabang atau kantor unit Ulam atau mungkin kantor cabang Mekar. Kemudian nomor surat pencatatannya, jika memang ada nomor surat yang dikeluarkan oleh kami OJK pada saat perusahaan membuka kantor, ini di pasal 31 POJK 16/2019 memang mewajibkan perusahaan untuk melaporkan pembukaan, penutupan dan perubahan alamat kantor pusat dan atau kantor selain kantor pusat secara tertulis kepada OJK. Kemudian OJK akan melakukan pencatatan dan surat pencatatan disampaikan kepada perusahaan. Kemudian ada tanggal surat pencatatannya, ini tanggal surat yang kami keluarkan ke PNM sehubungan dengan pembukaan kantor tersebut, lokasinya ada di mana, yang poin nomor 4, kemudian nomor telepon yang bisa dihubungi terkait dengan pembukaan kantor dimaksud, jumlah tenaga kerja dari kantor tersebut, kemudian nama penanggung jawab kantor, tanggal mulai operasional dan kepemilikan gedung kantornya ini atau penguasaan gedung kantor. Kemudian selanjutnya untuk formulir 0030 ini rincian jumlah pegawai, ada beberapa form yang perlu dilengkapi, isinya pegawai tetap, pegawai kontrak atau tenaga kerja alih daya. Nah, ini informasinya berisikan jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian yang terdiri dari 3 komponen ini. Selanjut. Baik, ini untuk laporan keuangan perusahaan. Jadi ada kas dan setara kas untuk aset, kemudian ada penempatan pada bank, ada surat berharga yang dimiliki, ada investasi pada entitas asosiasi, piutang, kemudian pendapatan masih akan diterima, uang muka dan biaya dibayar di muka, kemudian ada CKPN, aset tetap dan inventarisir, aset tidak berwujud, agunan yang diambil alih, aset pajak tanggungan, dan aset lain-lain. Dari aset ini kita sudah coba harmonisasi juga, kita coba standarisasi dengan apa yang sudah disampaikan oleh PT PNM, baik itu melalui laporan keuangan bulanan disampaikan kepada kami secara berkala, kemudian juga kami melakukan harmonisasi juga standarisasi dengan laporan KAP yang selama ini sudah disampaikan kepada kami secara berkala setiap tahunnya. Nah, ini juga dari poin-poin akun-akun ini ada beberapa memang yang menjadi concern kami nanti di
kami rincikan di daftar rincian, khususnya di akun piutang. Piutang ini mungkin nanti bukan sedikit lah ya. Yang paling krusial mungkin nanti di daftar rincian yang benar-benar menggambarkan bagaimana kondisi kinerja kegiatan utama dari PT PNM, sehingga kami bisa melihat seperti apa sih perkembangan dari kegiatan utama PT PNM. Untuk kas dan setara kas, ini memuat informasi kas dan setara kas yang dimiliki oleh perusahaan, dan ini juga ada rinciannya di formulir 2100. Kemudian untuk penempatan pada bank, ini isinya semua jenis penempatan atau simpanan perusahaan atau PT PNM pada bank yang ada di Indonesia. Jangka waktunya lebih daripada 3 bulan. Ini juga kami minta untuk dapat dirinci di formulir 2200. Nah, jadi kalau kurang dari 3 bulan ya masuknya ke kas dan setara kas untuk simpanan pada bank. Kemudian untuk surat berharga yang dimiliki, informasinya yang kami butuhkan adalah efek-efek atau surat berharga yang dimiliki oleh PT PNM. Ini kita minta juga untuk dapat disampaikan rinciannya di daftar rincian formulir 2300. Selanjutnya untuk investasi pada entitas asosiasi, ini kita minta dapat diisi investasi perusahaan PT PNM pada perusahaan anak dan atau perusahaan yang dimiliki saham utamanya dimiliki oleh anak perusahaan. Selanjutnya yang akun 5 yang untuk piutang, ini penyaluran pinjaman ulam, kemudian ada penyaluran pinjaman mekar dan jasa manajemen serta lain-lain. Nanti juga ada rinciannya, tadi sudah saya sampaikan rinciannya itu ada di poin formulir 2400 dan formulir 2500. Jadi kalau untuk yang ulam bisa balik ke ini enggak? Ke formulir atas. Sorry. Ada ini enggak ya? Laporan posisi keuangannya? Ada nggak? Nggak ada ya? Iya. Coba tadi dulu. Atau nanti aja deh, nggak apa-apa. Saya lanjut aja dulu. Oke, baik. Jadi poin yang untuk piutang nanti kalau ini biar ditampilkan aja lagi untuk laporan posisi keuangan. Oke, baik. Nah, ini format laporan posisi keuangan yang akan disampaikan oleh PT PNM. Jadi piutang ini kita breakdown. Ada poin yang tadi saya sampaikan, penyaluran pinjaman ulam, mekar, jasa manajemen, dan mohon maaf ke bawah. Poin D-nya nggak kelihatan. Nah, lain-lain. Nah, jadi mohon nanti dari PT PNM bisa concern terhadap ini. Jadi tidak dilaporkan satu piutang saja gitu untuk laporan posisi keuangannya. Tapi kita minta nanti pada saat laporan posisi keuangan yang akan disampaikan dengan menggunakan format ini sudah mencakup 2 core bisnis saat ini, yaitu ulam maupun mekar serta jasa manajemen, serta kegiatan usaha atau pembiayaan dalam bentuk piutang ini yang di luar dari poin A dan poin B
serta jasa manajemen yang masuk ke lain-lain. Nah, jadi nantinya A, B, C, D ini, A dan B ini dia punya rincian di formulir 2400 dan formulir 2500. Nah, ini mungkin yang masih membutuhkan waktu mungkin ya, peralihan dari PNM ketika akan mencoba melakukan updating terhadap seluruh data ulam maupun mekar setiap bulannya yang disampaikan kepada kami. Nah, ini detail memang datanya, Bapak Ibu, dari PNM kita minta untuk supaya disampaikan kepada kami. Nanti kami validasi antara data yang ada di daftar rincian dengan daftar yang ada di laporan posisi keuangan ini. Kedepan pun kita akan, saat ini ada wacana untuk mengembangkan sistem sendiri untuk PT PNM bisa menyampaikan laporan bulanan yang sesuai dengan format ini secara proper dengan baik melalui sistem Apollo yang saat ini sedang kami masih dalam tahap pengembangan sistem aplikasi Apollo, sehingga mudah-mudahan ke depan bisa memudahkan PT PNM untuk menyampaikan laporan bulanan yang proper juga kepada kami, sehingga kami melakukan evaluasi pengawasan terhadap PT PNM juga semakin baik. Oke, bisa kembali ke slide presentasi, mohon maaf. Ke slide. Oke, boleh tolong balik slide. Nah. Oke. Selanjutnya untuk yang liabilitas, tadi aset sudah. Oke, baik. Nah, untuk di liabilitas ini ada pinjaman yang diterima. Ini isinya adalah seluruh pinjaman yang diterima oleh perusahaan, baik dari pinjaman pemerintah atau badan layanan umum, kemudian pinjaman luar negeri, kemudian pinjaman bank, pinjaman non-bank, pendanaan syariah, pinjaman subordinasi, dan atau pinjaman lain-lain. Nah, ini juga kami minta ada rinciannya, dirinci di dalam formulir 2700. Kemudian ada surat berharga yang diterbitkan. Ini merupakan efek-efek yang diterbitkan oleh PT PNM, bisa terdiri dari obligasi, MTN, sukuk, dan surat berharganya, dan juga ini kita minta dirincikan di formulir 2600. Kemudian ada utang pajak, ada dana cadangan angsuran. Dana cadangan angsuran ini yang perlu dikembalikan lagi kepada debitur PNM. Kemudian titipan dana, ini biasanya terkait mekar ya Pak Tony ya, betul. Oke, kemudian ada beban yang masih harus dibayar, kemudian liabilitas imbalan kerja dan liabilitas lain-lain. Nah, ini struktur akun di liabilitas. Next, bisa lanjut. Selanjutnya untuk ekuitas, akunnya strukturnya terdiri dari modal. Kita breakdown menjadi modal saham, penyertaan modal negara, serta hibah. Kemudian cadangan, ada cadangan umum dan cadangan tujuan. Selanjutnya saldo laba, laba rugi ditahan, dan laba rugi periode berjalan, dan komponen ekuitas lainnya. Komponen ekuitas lainnya ini yang berisikan keuntungan atau kerugian atas revaluasi aset tetap, kemudian keuntungan atau kerugian akibat pengukuran kembali aset keuangan tersedia untuk dijual, selanjutnya keuntungan atau kerugian aktuarial atas program imbalan kerja, kemudian keuntungan atau kerugian atas komponen ekuitas lainnya sesuai dengan PSAK yang berlaku. Baik, bisa dilanjut. Oke. Selanjutnya untuk laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini juga sama dengan apa yang selama ini juga sudah disampaikan ke kami oleh PT PNM. Akunnya terdiri pertama ada pendapatan operasional, kemudian ada beban operasional, ada pendapatan operasional lainnya, selanjutnya ada beban operasional lainnya, ada laba rugi operasional, kemudian ada pendapatan atau beban non operasional, laba rugi sebelum pajak penghasilan, laba rugi periode berjalan, kemudian penghasilan komprehensif lain periode berjalan, dan laba rugi komprehensif.
yang pendapatan operasional ini adalah pendapatan atas kegiatan utama dari PT PNM, yaitu pendapatan-pendapatan dari khususnya dari piutang PNM, baik itu ulam maupun mekar serta jasa manajemen. Ini masuk di pendapatan operasional. Kemudian untuk yang beban operasional yaitu diisi oleh beban yang dikeluarkan atau biaya yang dikeluarkan oleh PT PNM sehubungan dengan usaha untuk memperoleh dari sisi pendapatan operasional. Artinya memang masih ada kaitannya dengan kegiatan bisnis utama PT PNM untuk di sisi kegiatan utamanya PT PNM, yaitu pembiayaan kepada dalam bentuk produk mekar maupun yang ulamnya. Oke, kemudian untuk pendapatan operasional lainnya ini diisi oleh kegiatan yang menghasilkan pendapatan namun di luar dari kegiatan operasional utama dari PT PNM. Kemudian untuk beban operasionalnya juga sama juga, ini biasanya terkait dengan beban-beban atau biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PT PNM. Ini dari sisi operating cost-nya bisa dari biaya-biaya suku bunga atas pinjaman. Nah, ini bisa diisi akun di beban operasionalnya. Begitu juga dengan tadi yang pendapatan operasional, ini diisi dengan pendapatan bunga investasi, kemudian pendapatan investasi dan bunga, kemudian keuntungan transaksi surat berharga bersih dan lain-lain. Untuk gaji dan tunjangan ini masuk ke beban operasional lainnya. Kemudian pendidikan dan pelatihan juga masuk sini, sewa kantor, kemudian penjaminan kredit atau asuransi kredit juga masuk ke beban operasional lainnya. Oke, lanjut, bisa next slide. Nah, untuk laporan arus kas. Arus kas ini terdiri dari beberapa akun, ada arus kas untuk aktivitas operasional, kemudian arus kas untuk aktivitas investasi, dan arus kas untuk aktivitas pendanaan. Yang arus kas untuk aktivitas operasional ada 3 komponen, ada kas masuk, kas keluar, serta kas netonya, selisih dari kas masuk dan kas keluarnya. Begitu juga dengan yang arus kas untuk investasinya, serta dengan yang aktivitas pendanaan. Nah, untuk arus kas, semua pos yang ada dalam laporan arus kas ini dibuat dan dihitung berdasarkan keterlibatan kas dan setara kas dari awal tahun laporan sampai dengan tanggal pelaporan. Hal ini berlaku bagi pos penerimaan maupun pengeluaran. Laporan arus kas mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi maupun pendanaan selama suatu periode, termasuk kegiatan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Oke, next. Kemudian untuk laporan analisis kesesuaian aset dan liabilitas, komponennya terdiri dari umur, kemudian aset, liabilitas, rasio aset terhadap liabilitas, dan kualitas aset dan liabilitas. Untuk umurnya sendiri kita bagi ke dalam beberapa kategori, yang kurang dari 1 tahun, kemudian 1 sampai 3 tahun, terus kemudian 3 sampai 5 tahun, dan lebih daripada 5 tahun. Itu untuk kategori umur aset dan liabilitas yang dimiliki oleh PT PNM. Untuk kualitas aset dan liabilitasnya, ini ada rasio aset lancar terhadap aset tidak lancarnya. Aset lancarnya itu terdiri dari yang kurang dari 1 tahun dibandingkan dengan yang lebih daripada 1 tahun. Kemudian rasio liabilitas lancar terhadap liabilitas tidak lancarnya ini yang kurang dari 1 tahun dibandingkan dengan yang lebih daripada 1 tahun. Kemudian rasio aset lancar terhadap liabilitas lancar ini dalam rangka penilaian terhadap rasio likuiditas perusahaan, yaitu perbandingan antara aset yang umurnya kurang dari 1 tahun dibandingkan dengan liabilitas yang umurnya lebih daripada 1 tahun. Itu penjelasan terkait dengan laporan analisis kesesuaian aset dan liabilitas di formulir 1400. Next. Kemudian untuk rincian kas dan setara kas untuk formulir 2100 ini ada kas, bank, deposito jangka pendek.
untuk yang rincian tadi kas dan setara kas sebagaimana tadi sudah dilihat di di laporan posisi keuangan, ini ada rinciannya. Kemudian untuk rincian penempatan pada bank ada 4 rincian atau informasi yang kami butuhkan untuk dapat diisi formnya: nama bank, jenis, jangka waktu, dan suku bunga. Kalau untuk jenisnya ini sendiri, ini merujuk simpanan berjangka yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan dan yang sejenis. Jadi simpanan-simpanan berjangka apa saja yang dimiliki oleh PT PNM, nah ini masuknya ke rincian penempatan pada bank. Namun jangka waktunya itu lebih daripada 3 bulan, mengingat yang kurang dari 3 bulan itu masuk ke kas dan setara kas. Jangka waktu juga, jangka waktunya ini terdiri dari mulai tanggal, bulan, dan tahun dimulainya pembukaan simpanan, jatuh tempo, tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo simpanan yang dimiliki oleh PT PNM. Suku bunga juga kita minta untuk dapat ditampilkan informasinya atas masing-masing per jenis simpanan sebagaimana penempatan yang dicantumkan pada rincian penempatan pada bank ini. Lanjut. Untuk rincian surat berharga yang dimiliki, kami meminta beberapa informasi yang harus dilengkapi terkait dengan efek-efek atau surat berharga yang dimiliki oleh PT PNM. Yang pertama adalah informasi terkait nomor dari surat berharganya, kemudian jenis surat berharganya yang dimiliki, nama penerbitnya siapa, kemudian bagaimana peringkat dari surat berharga yang dimiliki oleh perusahaan, oleh PT PNM, lembaga pemeringkatnya siapa, jangka waktu dari surat berharga yang dimilikinya berapa lama, kemudian berapa tingkat suku bunganya, nominalnya, kemudian harga perolehan pada saat pembelian dari surat berharga dimaksud, kemudian ada premium atau diskonto terhadap pembelian dimaksud, serta kondisinya saat ini yang dilihat dari CKPN, dari kualitas dari surat berharga dimaksud. Nah, untuk jenis surat berharga sendiri, ini juga mungkin sesuai juga, sama juga dengan yang ada di POJK terkait dengan PNM. Kita melakukan harmonisasi dengan jenis surat berharga apa saja yang bisa dimiliki oleh PT PNM sesuai dengan POJK. Bisa SBN, termasuk obligasi negara atau obligasi retail Indonesia atau ORI, kemudian surat perbendaharaan negara atau SPN, kemudian surat berharga syariah negara SBSN, selanjutnya bisa surat berharga komersial, kemudian medium term notes dan MTN syariah, kemudian bisa saham, bisa reksadana, obligasi, sukuk, serta surat berharga lainnya. Lanjut. Untuk rincian pembiayaan dan piutang kredit yang diberikan, yang khususnya untuk ulam. Nah, ini jadi concern mungkin. Pertama, informasi yang kami butuhkan adalah nama provinsinya. Nah, jadi untuk rincian ulam ini, pembiayaan ulam, kita minta di masing-masing provinsi untuk dicantumkan provinsinya di mana, letaknya di mana. Turun lagi ke bawah, kabupaten kota. Di mana letak kabupaten kota dari, sebenarnya pada intinya adalah per masing-masing debitur ulamnya. Gitu. Jadi debitur ulamnya ini yang kita coba concern, yang kita sasar ini adalah debitur ulamnya siapa gitu. Nah, itulah makanya informasi ini yang kita butuhkan bahkan sampai ke tingkat provinsi, ke wilayah provinsi. Dari debitur ulamnya, kemudian letak provinsinya di mana, kabupaten kotanya apa. Nah, ini si debitur ulamnya nih, dia terima pinjaman dari kantor cabang mana, serta dari kantor unit mana. Selanjutnya, bergerak di bidang apa sektor ekonominya. Nah, untuk klasifikasi sektor ekonomi ini diklasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang berlaku. Buku ini, baku ya. Pengisian pos ini dilakukan secara berkala dengan jangka waktu paling lama 2 tahun sejak SEOJK ini ditetapkan. Nah, ini yang kita akomodir sesuai dengan permohonan dari PNM saat itu untuk minta tenggat waktu ya. Pak Tony mungkin bisa nanti ya. Jadi minta waktu 2 tahun sejak SEOJK ini berlaku ditetapkan untuk dapat bisa melakukan pengisian sesuai dengan
kriteria yang kami minta di daftar rincian pembiayaan dan piutang kredit untuk ulamnya. Kemudian NIK-nya, kalau ulam sepertinya sudah cukup, ini datanya ya cukup baik, termasuk juga untuk yang nomor induk kependudukan. Ini kita minta untuk dicantumkan juga nomor induk kependudukannya. Selanjutnya nomor akad kredit atau nomor penjanjian kredit dapat dicantumkan juga. Kemudian nama produknya, produk apa, misal ulam sekarang apa sih ulam MM15 gitu ya mungkin ya, atau MM100 atau ada beberapa produk ulam yang saat ini masih outstanding berjalan ataupun nanti ke depan akan disesuaikan dengan rencana kerja dari perusahaan yang disesuaikan dengan rencana holding. Ini bisa dimasukkan produknya kalaupun memang ada perubahan terhadap produk pembiayaan ulamnya. Kemudian jangka waktunya, jangka waktu kreditnya dari kapan sampai kapan. Ini perlu dicantumkan juga informasinya. Selanjutnya plafon pinjaman atau pembiayaan, berapa jumlah plafonnya, suku bunga untuk yang konvensional atau imbal hasil, yang untuk syariahnya ya, ini dalam bentuk persentase untuk yang suku bunga. Kemudian outstanding pinjaman atau pembiayaan saat ini, saat per periode pelaporan. Dimasukkan berapa jumlah nilai outstanding dari pinjaman si debitur dimaksud. Kualitasnya bagaimana saat ini menurut penilaian dari perusahaan. Entah mungkin call 1 atau call 2 atau sampai dengan call 5 kalau penilaiannya sesuai dengan yang ada di POJK terkait dengan PT PNM juga. Kemudian kalau ada DCA, dana cadangan angsuran, berapa nilai saldo dana cadangan angsurannya. Nah ini juga nanti inline dengan yang ada dana cadangan angsuran yang ada di liabilitas ya. Nah nanti kami mungkin akan melakukan validasi terhadap saldo dana cadangan angsurannya ini dengan yang ada di laporan posisi keuangan untuk yang dana cadangan angsuran. Margin yang ditangguhkan ini informasinya terkait nilai pendapatan margin yang belum diterima dari nilai piutang pembiayaan yang disalurkan berdasarkan prinsip syariah. Dan terakhir ini yang 17, informasi terkait dengan nilai agunannya. Berapa jumlah atau berapa nilai agunan yang dimiliki oleh si debitur untuk memperoleh pembiayaan untuk yang ulam maupun yang ulam syariah. Baik, bisa dilanjut next. Nah, kemudian selanjutnya ini untuk daftar rincian pembiayaan untuk yang mekar atau mekar syariah. Sama juga, mungkin boleh ditanggapi nanti terkait dengan yang hal ini. Ini posisinya sekarang ada berapa sih mekar? Nyampe berapa Pak Tani? Tahu enggak? Pak Dodot? Nyampe 13 enggak sekarang? 12 sekian ya. Ya artinya memang ke depan karena ini 2 tahun sejak surat edaran OJK ini ditetapkan, permintaannya yang sebesar itu Pak Dodot. Yang akan coba kita capture ya sebesar itu. Jumlahnya ya kalau 13 juta ya 13 juta. Ini jumlah debitur yang coba disampaikan kepada kami gitu. Ya mungkin nanti bisa disampaikan kira-kira apa sih kendalanya saat ini untuk penyampaian mekar, nasabah mekar maupun nasabah kalau ulam 70-80 ribu lah ya posisinya saat ini. Yang mekar ini mungkin akan menjadi tantangan tersendiri bagi kami juga di OJK maupun yang di PNM untuk menyampaikan data sebanyak 13 juta kurang lebih nasabah debitur mekar seluruh Indonesia, dan ini memang menjadi concern juga bagi kami untuk bisa mengembangkan sistem khususnya untuk bisa menampung data mekar ini karena ya tadi ya data mekar ini kan tiap tahun akan berubah ya, akan mengalami penambahan yang menurut kami juga cukup signifikan setiap tahunnya, dan ini menurut kami selaku pengawas juga kami sangat membutuhkan data ini. Terakhir pada saat PEN waktu itu untuk subsidi ini kita lihat aja satu file itu aja sampai 1 GB itu Pak Tony ya. Sampai 1 GB, ada sekitar sampai 10 GB ya. Jadi kira-kira total data yang disampaikan kepada kami waktu pada saat mengurus subsidi bunga itu ya kita total ya sekitar 10 GB lebih lah untuk data mekarnya saja ini.
Bisa dibayangin bagaimana bisa mengupload data mekar yang 13 juta nasabah itu yang setiap bulannya kami minta untuk bisa disampaikan kepada kami untuk masing-masing debiturnya. Jadi isinya untuk yang daftar rincian pembiayaan untuk yang mekar ini pertama tadi sama juga dengan yang ulam, concernnya adalah kami ingin mengetahui kondisi atau kinerja dari per debiturnya itu. Letak pertama itu di mana provinsinya, kabupaten kotanya juga informasinya kami butuhkan, kantor cabangnya, kantor cabang si debitur mekarnya ini menerima pinjaman, sektor ekonominya ini juga sama juga dengan yang di ulam. Ini dapat diklasifikasikan baku lapangan usaha Indonesia yang berlaku, nama debiturnya, kemudian NIK. Nah ini NIK mungkin pada saat pembahasan terakhir agak sedikit terkendala ya terkait NIK karena tidak seluruh debitur mekar ini punya NIK yang seumur hidup itu ya Pak ya. Nah jadi nanti mungkin bisa disampaikan kepada kami kira-kira 2 tahun, bukan kira-kira karena ini udah SEOJK-nya udah ditetapkan kok, berarti memang sudah siap lah intinya ya, sudah siap bahwa memang ke depan mekar akan diimprove terkait dengan kelengkapan dokumen debiturnya dengan menambahkan atau dengan wajib mencantumkan nomor induk kependudukan terhadap debitur-debitur ibu-ibu prasejahtera yang mekar ini. Kemudian nomor PK-nya, perjanjian kredit atau akad kreditnya, nama produknya juga bisa dicantumkan. Sekarang udah mulai berkembang sepertinya ada Mekar Plus, ada Mekar naik kelas. Kalau yang ulam pantas itu masuk mana ini Pak? Masuk ulam ya? Pak Dodot atau Pak ini? Ulam pantas masuk ulam ya. Berarti di rincian yang tadi yang sebelumnya ya. Oke, kemudian ada jangka waktunya juga kami minta informasinya dari kapan sampai kapan, plafon pinjaman atau pembiayaannya, suku bunga atau imbal hasil dalam bentuk persentase, kemudian outstanding pinjaman atau pembiayaan yang saat ini masih tersisa atau berjalan, kualitasnya ini kualitas sebagaimana penilaian kualitas yang ada di PNM yang diharmonisasikan dengan ketentuan yang berlaku juga termasuk POJK. Kemudian margin yang ditangguhkan berisikan informasi terkait nilai pendapatan margin yang belum diterima dari nilai piutang pembiayaan yang disalurkan berdasarkan prinsip syariah. Lanjut. Kemudian ada rincian surat berharga yang diterbitkan. Ini terkait dengan aksi korporasi dari perusahaan dari PT PNM dalam rangka raising fund untuk pembiayaan mungkin kegiatan operasional atau hal lainnya yang memang membutuhkan sumber dana dari pihak lain dalam bentuk penerbitan surat berharga. Kami meminta informasi pertama ada nomor surat berharga, jenis surat berharganya ini bisa terdiri dari obligasi, MTN maupun sukuk, jangka waktu, suku bunga atau diskonto, serta nominalnya berapa. Lanjut. Oke, baik. Selamat datang Pak Bayu. Saya lanjut Pak, mungkin Pak. Oke, baik. Kita bisa next. Baik. Nah, kemudian untuk rincian pinjaman yang diterima, ini salah satu sumber lain dari PT PNM yang memang kami izinkan dan memang selama ini juga sudah berjalan untuk rincian pinjaman diterima. Informasinya adalah pertama nomor perjanjian kreditnya, kemudian jenis krediturnya entah mungkin pemerintah, kemudian bank atau non bank, kemudian kreditur yang dari luar negeri. Ini kita sesuaikan atau PNM sesuaikan dengan peraturan OJK yang berlaku. Kemudian krediturnya siapa? Ini nama krediturnya. Misalnya kalau bank apa gitu. Kemudian nominalnya. Nominalnya ini adalah jumlah pinjaman yang diperoleh oleh PT PNM, kemudian outstanding dari bulan lalu berapa jumlahnya nilainya, kemudian jumlah bulan laporannya, jumlah outstanding pada saat bulan per pelaporan, tingkat suku bunganya seperti apa nilainya, dan jangka waktunya dari kapan sampai kapan untuk pinjaman yang diterimanya. Lanjut. Nah, ini untuk yang formulir 2800 cadangan kerugian penurunan nilai CKPN atas aset keuangan, kami breakdown informasinya
ada beberapa hal yang perlu kami lihat. Pertama, jenis aset keuangannya yang dihitung nilai CKPN-nya. Kemudian berapa jumlah nominal yang dihitung CKPN-nya. Kemudian atas nominal aset tersebut berapa CKPN yang dibentuk oleh PT PNM dan totalnya berapa setelah dilakukan penghitungan CKPN. Total ini selisih antara nilai nominal saat ini dengan CKPN yang dibentuk oleh PT PNM. Lanjut, next slide. Oke, baik, lampiran 3 ini mungkin untuk bagi unit usaha syariah, monggo, Mbak. Halo, oh ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu dari PT PNM. Saya sebenarnya izin melanjutkan terkait dengan lampiran 3 karena ini terkait dengan unit usaha syariah. Kita menerapkan kebijakan untuk pemisahan pembukuan antara kegiatan usaha syariah dengan konsolidasinya. Jadi unit usaha syariah itu kita bentuk khusus untuk laporan keuangan, untuk laporan bulanannya gitu ya. Mungkin boleh dilanjut slide-nya. Nah, ini mungkin secara garis besar terkait dengan laporan keuangan unit usaha syariah itu sebenarnya sama mirip dengan penyajiannya dengan laporan keuangan gabungan atau konsolidasi. Ini yang kita bedakan adalah kalau ada beberapa akun yang menyangkut dengan syariah tapi ada SAK tersendiri. Jadi nanti perbedaannya akan dari situ. Tapi secara umum ini form-formnya sama, mulai dari profil, mulai dari laporan keuangannya dan juga nanti rincian-rinciannya. Tapi mungkin agak banyak sedikit di laporan keuangannya unit syariah karena nanti akan ada misalkan untuk rincian piutang dan untuk rincian aset ijaro itu nanti kan ada perbedaan pengakuan antara SAK tersendiri untuk yang dia disajikan secara piutang atau disajikan secara aset gitu ya. Dan juga mungkin nanti ada rincian untuk mengakomodir sumber dana kebajikan untuk yang penerimaan pendapatan yang berasal dari dana takzir. Mungkin boleh dilanjut dulu. Ini yang pertama sama seperti laporan keuangan konsolidasi yaitu profil. Nah, ini profilnya ini adalah hanya menyangkut unit usaha syariah atau UUS-nya. Dan di sini juga penyajiannya yaitu apa yang harus disampaikan itu sama. Kecuali mungkin ada data pimpinan UUS-nya, direktur yang membawain UUS dan juga data jaringan kantornya itu hanya untuk jaringan kantor yang memasarkan produk syariah. Jadi mungkin itu kami kembalikan ke kebijakan perusahaan apakah kantor tersebut istilahnya khusus untuk seluruhnya memasarkan syariah atau mungkin maksudnya join gitu ya dengan kantor yang konvensional gitu, unit yang konvensional, tetapi asalkan kantor tersebut memasarkan syariah, itu kami minta untuk diisi, untuk disediakan di kolom profilnya ini. Hal yang sama juga untuk jumlah pegawai, itu adalah jumlah pegawai yang terlibat untuk dalam kegiatan syariah, baik itu pemasaran atau operasionalnya. Tapi jumlahnya kita serahkan kepada perusahaan apakah ini pegawai yang maksudnya in charge secara penuh atau in charge sebagian, tapi kita kembalikan ke perusahaan apakah akan dimasukkan sebagai jumlah pegawai yang juga dalam kegiatan operasional syariah. Boleh dilanjut? Form selanjutnya itu sama, yang antara kantor selain kantor pusat alias kantor cabang tadi dan juga jumlah pegawai itu kita buat untuk rinciannya. Jadi selain tadi disajikan secara jumlah di profil yang awal, disajikan juga secara rincian di formulir 0020 dan juga 0030. Untuk rincian kantor selain kantor pusat itu adalah yang memasarkan
produk syariah. Dan juga untuk rincian pegawai, itu rincian pegawai yang in charge untuk kegiatan usaha syariah. Mungkin boleh dilanjut. Ini masuk ke rincian laporan keuangan. Untuk rincian laporan keuangan sendiri secara penyajiannya itu sama seperti penyajian standar penyajian pada umumnya gitu ya. Dan juga mirip dengan penyajian di yang secara konsolidasi gitu. Tapi kita ini mintanya hanya parsial karena tadi sudah pembukuan terpisah ya. Harapan kita itu adalah unit usaha syariah itu sudah memiliki akun-akun tersendiri dan juga ada pencatatan terpisah unit atas syariah secara end to end gitu, mulai dari awal sampai dengan akhir. Karena itu kita menyajikan informasinya sangat komprehensif gitu, dan juga untuk mengakomodir kemungkinan transaksi yang terjadi di pada saat kegiatan usaha syariah. Sama juga dari poin 1 sampai dengan poin 15 dari aset liquid sampai dengan aset illiquid. Dan itu yang dimerah-merahin adalah yang kita nanti akan meminta rinciannya, sama seperti yang konsolidasi tadi gitu. Jadi untuk yang kas setara kas itu juga sama, untuk kita nanti akan minta rincian kas setara kas atas kas dan bank mulai dari petty cash dan juga bank, misalkan rekening giro, tabungan gitu ya, dan juga untuk deposito under 3 bulan. Untuk yang penempatan bank juga sama, ini hanya penempatan bank yang kalau dia related sama kegiatan usaha syariah, yang kemungkinan mungkin penempatan banknya adalah bank syariah gitu ya. Ini juga untuk misalkan penempatan deposito di atas 3 bulan. Untuk yang investasi pada surat berharga, kalau misalkan ada surat berharga yang perusahaan invest gitu, dan surat berharganya itu adalah terkait dengan surat berharga syariah yang nantinya adalah untuk kegiatan usaha syariah gitu. Ini juga kita akan minta rinciannya, nanti akan kami sajikan, saya presentasikan di slide selanjutnya. Mungkin untuk yang poin saya akan sampaikan juga untuk yang poin 5 lebih awal dulu ya. Poin 5 yaitu piutang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Kalau tadi secara konsolidasi yaitu akan dibedakan per produk ya, ulam, mekar, jasa gitu. Nah, untuk yang prinsip syariah, karena ada SAK tersendiri yang mengatur mengenai akad, maka di sini untuk yang poin 5 kita akan bedakan berdasarkan per akad. Jadi bukan berdasarkan per produknya gitu. Jadi nanti akadnya akan misalkan murabahah, mudarobah, musyaroka, ijaroh, ada piutang ijaroh juga, tapi piutang yang terkait ijaroh ya, karena nanti ijaroh kan ada SAK tersendiri yang dia mungkin basisnya adalah basis aset, bukan basis piutang. Oleh karena itu yang nomor 6-nya ini kita juga menyediakan untuk kalau misalkan nanti perusahaan atau PNM ini gitu memasarkan produk syariah dengan basis akad ijaroh gitu, karena secara ijaroh itu adalah SAK-nya itu ada basisnya aset gitu ya, bukan pencatatan sebagai piutang, maka kita menyediakan sesuai dengan poin nomor 6. Dan nanti untuk piutang pembiayaan ini beserta aset ijaroh kami akan minta dirincikan di formulir yang terpisah di rinciannya. Mungkin dilanjut. Nah, ini untuk yang tadi dari sisi aset, dari sisi liabilitas juga sama. Ini liabilitas mulai kita breakdown per akun berdasarkan dari yang liquid sampai dengan yang illiquid. Dan itu nanti sama juga seperti konsolidasi, kita minta pendanaan yang diterima. Pendanaannya itu adalah terkait dengan misalkan ada pendanaan yang digunakan nantinya untuk kegiatan usaha syariah gitu. Jadi di sini pendanaannya karena sebenarnya mau akad apapun pasti sama pendanaan, pasti dicatatnya pinjaman gitu ya. Makanya ini kita sama seperti menyamakan seperti konven, akan dicatatnya berdasarkan nanti adalah per sumbernya dari mana gitu ya. Apakah dari pemerintah, apakah dari bank, ataukah dari non bank atau dari subordinasi. Dan juga untuk yang surat berharga, ini penerbitan surat berharga yang untuk yang kegiatan usaha syariah, misalkan penerbitan MTN syariah atau penerbitan suku. Dan nanti yang poin 1 dan poin 2 ini yang dimerah-merahin, nanti kami akan meminta rinciannya lebih lanjut di pom rinciannya. Mungkin untuk yang membedakan yaitu
apa sih namanya yang nomor 6 itu yang denda keterlambatan atau takzir. Nah, takzir ini adalah kan tidak diperkenankan untuk diakui sebagai pendapatan gitu ya. Kalau misalkan ada yang perusahaan mengenakan denda takzir kepada nasabah. Nah, ini perlakuannya ada dua, apakah perusahaan mau mengakui secara on balance sheet, maka kalau mengakui secara on balance sheet itu akan kami sediakan akunnya di form liabilitas ini gitu. Dan juga untuk kalau perusahaan mengakuinya secara off balance sheet, ini kami sediakan juga nanti di form rincian yang nanti yang terakhir kami tambahkan gitu untuk yang denda takzir ini. Mungkin boleh dilanjut. Nah, ini untuk form equity-nya yaitu terkait dengan modal kerja dan juga saldo laba serta ada komponen ekuitas lainnya yang terkait dengan kalau misalkan ada penurunan atau kenaikan dari aset-aset yang berhubungan dengan aset produktif syariah. Untuk yang poin 1 yaitu mungkin ada namanya modal kerja, mungkin agak dibedakan sedikit dari yang modal modal saham yang dikonven ya. Kalau yang dikonven kan modal saham ditetapkan berdasarkan anggaran dasar. Tapi kalau misalkan ini modal kerja UUS ini sebenarnya tidak perlu ditetapkan berdasarkan anggaran dasar, tapi hanya ada seperti memorandum atau SK yang menerapkan yang berisikan komitmen dari manajemen untuk menetapkan memberikan modal kerja untuk usaha untuk unit usaha syariah yang ini sifatnya juga nanti kalau consolidated juga nggak perlu muncul di modal saham tapi bisa dieliminasi seperti laporan anak sama induk gitu untuk yang modal kerjanya, tapi untuk karena ini kita pelaporan parsial modal kerja tetap kita minta untuk ditampilkan secara ekuitas. Mungkin boleh dilanjut. Nah, untuk yang formulir 1200 alias laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ini sama seperti yang konsolidasi, tetapi ini parsial hanya dari pendapatan operasional dan beban operasional yang berasal dari kegiatan usaha syariah itu. Tapi sebenarnya poin-poinnya dari poin 1 sampai dengan poin 11 itu sama seperti penyajian laporan keuangan pada umumnya gitu. Mungkin nanti yang agak berbeda sedikit di pendapatan operasional lainnya ini kami akan menyediakan pendapatannya itu yang berasal dari dana takwid gitu ya. Jadi yang ganti rugi yang sifatnya adalah boleh yang diperkenankan sebagai pendapatan. Nanti pembedaan takwid dengan takzir Bapak dan Ibu mungkin bisa berdiskusi dengan Dewan Pengawas Syariahnya. Boleh dilanjut? Yang sama, form 1300 terkait dengan laporan arus kas, ini nanti related dengan neracanya tadi gitu ya. Neraca tadi kita menyediakan kas dan setara kas, dan ini adalah laporan arus kasnya gitu ya. Nah, laporan arus kasnya ini secara penyajian sama, kita secara mengikuti SAK pada umumnya dan juga sama seperti laporan konsolidasi. Bedanya ini adalah kas dan setara kas parsial yang untuk operasional unit usaha syariah. Makanya di sini ada operasional, ada investasi, ada pendanaan, itu juga sama gitu. Dan juga ini hanya aktivitas UUS saja, yang syariah saja. Boleh dilanjut? Ini juga sama, kita menerapkan laporan analisis kesesuaian aset dan liabilitas. Di sini hanya untuk aset-aset unit usaha syariah atau aset syariah, dan ini kita terapkan berdasarkan maturity-nya, yaitu mulai dari yang paling liquid di bawah 1 tahun sampai dengan di atas 5 tahun. Dan di sini kita sebenarnya seperti aset liability management ya, kita mengukur berapa sih proporsinya aset lancar yang dimiliki oleh perusahaan dibandingkan dengan liabilitas lancar yang dimiliki oleh perusahaan, dan juga secara jangka panjang yaitu aset tidak lancar yang dimiliki oleh perusahaan yang dibandingkan dengan liabilitas tidak lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Mungkin boleh dilanjut. Nah, ini untuk tadi kan secara pelaporan keuangan pada umumnya. Nah, ini adalah sudah related dengan rinciannya. Rinciannya ini tadi terhubung, yang tadi itu kan di laporan neraca. Jadi ini ada rincian kas dan setara kas. Tadi sama seperti yang yang konsolidasi, itu kas dan setara kas kita rincikan lebih lanjut itu jumlahnya berapa, karena kan ada kas setara kas itu terdiri dari kas, bank, dan juga deposito jangka pendek.
Hal yang sama juga untuk perincian penempatan pada bank. Nah, ini banknya, jenisnya, jangka waktunya, ini sebenarnya banknya kan pada umumnya kalau misalkan secara end to end diterapkan berdasarkan prinsip syariah, banknya adalah bank syariah gitu ya. Tapi nanti kita kembalikan kebijakan pada perusahaan dan DPS. Nah, ini harapan kita sih isinya adalah bank syariah karena terkait dengan kegiatan usaha syariah. Boleh dilanjut. Ini juga sama, ada kita juga di syariah menyediakan rincian atas surat berharga kalau misalkan perusahaan melalui unit usaha syariah melakukan penempatan surat berharga gitu, melakukan investasi surat berharga. Yang surat berharga yang yang termasuk yang kegiatan usaha syariah, yaitu yang di sebelah kanan ada surat berharga negara kalau misalkan dia SBSN, setelah itu surat berharga komersial yang syariah, MTN syariah, saham, reksadana sukuk dan juga related sama surat berharga syariah lainnya. Sedangkan informasi-informasi yang ingin kita rincikan itu sama seperti konsolidasi tadi, mulai dari poin 1 sampai dengan poin 11 gitu ya, mulai dari nomor sampai dengan kita ingin mengetahui berapa CKPN-nya. Boleh dilanjut? Nah, ini mungkin formulir 2400 ini yang agak berbeda sedikit dengan yang punya konsolidasi, karena kalau ada yang konsolidasi tadi adalah ada 2 form untuk mengakomodir piutang, yaitu ulam sama mekar ya. Sedangkan kalau yang unit usaha syariah ini kita satu form aja, hanya rincian pembiayaan yang diberikan, tetapi nanti kita akan meminta di kolomnya saja dibedakan. Makanya di situ di kolomnya kita minta akad yang digunakan apa gitu ya. Karena kita di neraca tadi informasinya yang kita perlukan adalah akadnya gitu. Jadi makanya di rinciannya ini kita hanya buat satu saja, tetapi nanti akad yang digunakan apa. Sedangkan untuk mengidentifikasi apakah ini ulam ataukah ini mekar, maka itu ada di poin 9, yaitu nama produknya. Itu nanti yang akan disediakan informasi ulam, mekar atau produk lainnya yang istilahnya dipasarkan perusahaan berdasarkan prinsip syariah. Nah, ini hanya berdasarkan prinsip syariah saja karena tadi itu kita menyediakan hanya informasi yang terkait dengan yang akad-akad digunakan. Selebihnya itu informasi-informasi yang kita perlukan itu dari poin 1 sampai dengan poin 19 itu sama seperti laporan konsolidasi gitu ya. Kita memisahkannya berdasarkan daerah, lalu sektor ekonomi juga mulai dari NIK, informasi outstanding juga pastinya ada, dan juga informasi mengenai imbal hasilnya. Nah, untuk yang murabahah itu kita menyediakan yang poin 15 yaitu margin ditangguhkan karena berdasarkan SAK-nya dia mengakui secara accrual unearned-nya gitu ya. Sedangkan untuk yang akad-akad lain kalau misalkan nanti dari PNM pakai mudarobah, musyarakah dan akad gabungan lainnya nanti ya. Nah, itu kan tidak ada tangguhannya, tidak ada unearned-nya ya. Makanya di sini kira-kira bagi hasil atau tingkat ujrohnya berapa kita sediakan juga di situ di poin nomor 14. Tapi untuk secara ketentuan umum misalkan sektor ekonomi kapan diisinya dan juga NIK itu sama seperti laporan konsolidasi, kita mengikuti ketentuan secara umum. Boleh dilanjut? Nah, yang ini untuk kalau misalkan PNM ini memiliki produk yang basis akadnya adalah ijaroh gitu ya. Tadi kalau misalkan untuk yang akad-akad seperti murabahah, mudarobah, musyarakah secara SAK dia basisnya adalah piutang ya. Sedangkan untuk yang aset ijaroh itu kan sudah ada SAK tersendiri yaitu 107 yang dia basisnya adalah pencatatannya aset. Jadi dia seperti dimiliki possession-nya adalah di perusahaan kalau misalkan perusahaan memakainya adalah ijaroh. Nah, mungkin saat ini kan kalau yang saya ketahui ulam sama mekar itu masihnya pakai murabahah ya untuk yang syariah. Sedangkan kalau yang ijaroh ini tetap kita sediakan kalau misalkan nanti untuk mengakomodir perusahaan mau mengembangkan variasi akad gitu untuk ketika berkegiatan usaha syariah gitu. Sedangkan informasi yang kami butuhkan untuk kalau misalkan di aset ijaroh ini apa itu sama
misalnya cukup detail juga dari poin 1 sampai dengan poin 16, cuman mungkin kalau misalkan aset lainnya itu sifatnya adalah pembentukan CKPN atau cadangan, sedangkan aset ijarah ini adalah penyusutannya seperti SAK 16 gitu ya, yaitu aset tetap yang nanti dia akumulasi penyusutan secara berkala sesuai dengan dibagi dengan jatuh tempo periode periode pinjamannya atau periode pembiayaannya. Nah ini mungkin di-highlight sedikit untuk sektor ekonomi juga sama, nomor induk kependudukan juga kita tetap minta. Lalu untuk yang jenis ijaro, kami menyesuaikan dengan SAK-nya karena ijaro itu kan ada ijaro aset, ada ijaro jasa juga gitu ya. Jadi tetap kita detailkan. Nah untuk informasi asetnya karena ini sebenarnya sama seperti kalau di piutang adalah outstandingnya gitu ya. Nah ini sebenarnya adalah nilai asetnya gitu karena ijaro ini kan basisnya adalah basis aset. Oke, boleh dilanjut. Nah ini untuk rincian surat berharga yang diterbitkan tadi sama seperti yang konsolidasi. Kalau perusahaan melakukan penerbitan surat berharga, maka kita minta untuk dirincikan di suatu form khusus. Nah yang ini adalah kalau surat berharganya surat berharga syariah. Dan digunakan nantinya kan surat berharga ini adalah statusnya sebagai sumber, salah satu alternatif sumber pendanaan gitu ya. Yang ini digunakan nanti adalah untuk kegiatan usaha syariah. Misalkan sukuk atau MTN syariah yang bersifat syariah, dan juga ini informasinya itu sama seperti konsolidasi tadi, mulai dari nomor sampai dengan nominal. Lanjut. Ini juga sama, kita meminta rincian informasi pendanaan. Ini pendanaan sama seperti pinjaman ya, pinjaman bisa berasal dari berbagai sumber kecuali tadi penerbitan surat berharga ya. Nah untuk yang pendanaan itu sebenarnya secara informasi yang kita minta sama, tetapi mungkin jenis pendanaannya ini adalah jenis pendanaan yang berasal dari lembaga atau instansi syariah ataupun bisa juga dari lembaga, tetapi nanti pendanaannya ini digunakan untuk kegiatan usaha syariah. Itu juga informasi yang nama pendananya, misalkan kalau ada HUUS mempunyai lebih dari satu rekening pinjaman atau pendanaan dengan kreditur yang sama, maka kolom di setiap transaksi untuk setiap transaksi tersebut tetap diisi dengan nama kreditur yang bersangkutan yang sesuai dengan akad perjanjian pembiayaannya. Nah, karena itu untuk yang membedakannya dengan yang konven atau konsolidasi, ini kita menambahkan informasi untuk akad pendanaannya. Karena walaupun mungkin sumbernya bukan berasal dari instansi lembaga keuangan syariah, kita tetap mewajibkan kalau ini akan digunakan untuk kegiatan usaha syariah, dia harus diakadkan gitu ya. Berarti ada akad perjanjiannya. Boleh dilanjut? Ini sama seperti konsolidasi juga untuk CKPN. CKPN itu dirincikan dalam suatu form tersendiri karena nanti kan di neraca itu dia adalah CKPN secara gabungan untuk seluruh aset produktif perusahaan. Jadi tidak satu-satu gitu ya. Jadi makanya untuk yang ini aset produktif apa gitu ya. Apakah berasal dari deposito atau berasal dari piutang atau berasal dari aset lainnya yang dia tergolong aset produktif yang secara SAK itu wajib dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai, maka harus rincikan di form 2800 ini. Nah, secara informasi yang kita butuhkan itu adalah jenis aset keuangannya, nominalnya, CKPN-nya berapa beserta totalnya. Dan juga untuk yang ini adalah karena ini parsial laporan keuangan UUS, maka ini adalah aset-aset keuangan milik unit usaha syariah atau aset produktifnya UUS. Boleh dilanjut? Nah ini mungkin yang terakhir ya, ini mungkin yang agak tambahan sedikit dengan beda dengan laporan keuangan secara konsolidasi, yaitu untuk mengakomodir dana-dana takzir atau denda yang berasal dari nasabah. Ini adalah laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.
Nah, kalau misalkan perusahaan mengisinya secara off balance sheet, maka disinilah diisinya gitu ya. Kalau tadi on balance sheet kan berarti belum dikeluarkan oleh perusahaan gitu. Jadi masih ditampung di penampungan sementara di liabilitas. Sedangkan kalau misalkan sudah dikeluarkan dipisah, ini ada laporan keuangan tersendiri yang secara SAK-nya ada di SAK 101 gitu. Jadi ada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan ini sebenarnya isinya simpel, hanya yaitu penerimaan yang berasal dari yang sebenarnya ditujukan untuk dana kebajikan sama penggunaannya untuk apa gitu ya. Jadi nanti saldo akhirnya itu adalah selisih dari pendapatan dari dana kebajikan dan juga pengeluaran untuk dana kebajikan. Sebenarnya ini aja. Boleh lanjut. Oke, ini berarti sudah selesai ya pemaparannya. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas perhatian dan kerjasamanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, akhir kata kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan antusiasme Bapak Ibu. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan atau hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan sosialisasi hari ini. Semoga rangkaian acara sosialisasi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Trisuci dan seluruh panitia yang bertugas undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.